يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد. الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dimuliakan oleh Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadim. Lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Mulia diri kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi sebaik-baiknya umat dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat ini kita berkumpul memperingati kelahiran beliau, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita dan untuk umat manusia sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang istimewa ini patut untuk kita agungkan, patut untuk kita muliakan. Bagaimana tidak, setiap orang yang berakal ketika melihat sosok yang agung ini pasti akan kagum, pasti akan mencintainya. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma hu mustaqim. Ajibtu liman lahu qalbun wa aqlun yara hadzal jamala wa la yagumu. Berdirinya seseorang untuk menghormati orang yang mulia itu merupakan etika dan kewajiban. Dan aku heran kepada mereka orang-orang yang punya hati dan punya akal, melihat ketampanan yang agung ini terus tidak berdiri menghormatinya. Sungguh aneh. Sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya istimewa. Namanya istimewa. Muhammad, Allahumma salli alaihi. Muhammad yang terpuji, yang dipuji. Ahmadul Hamidin, yang paling agung di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebut dari sebelum dilahirkan. Kalau kita mengagungkan seseorang yang berapa banyak orang di muka bumi ini, orang-orang yang hebat, orang-orang yang agung, tetapi mereka hebat dan agung serta diagungkan setelah mereka lahir, setelah mereka tumbuh dan berkarya. Tetapi sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, sebelum muncul ke muka bumi ini, beliau sudah menjadi agung, menjadi hebat dan diagungkan oleh alam semesta sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehadirannya dinanti. Nabi Isa alaihi salam merasa bangga, merasa mulia ketika diperintahkan oleh Allah untuk memikul satu misi yang agung, yaitu misi membawa berita kedatangan Nabi setelahnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ingatlah, Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, ingatlah tatkala Isa ibn Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah yang mempercayai ini Rasulullah ilaikum, yang diutus oleh Allah kepada kalian, yang mempercayai kitab suci Taurat yang ada di tengah-tengahku, dan aku diutus oleh Allah wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku diutus oleh Allah dengan membawa kabar gembira
dengan kedatangan seorang utusan setelah aku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sungguh mengagumkan. Namanya saja sudah istimewa, apalagi sosoknya. Sosok yang agung, sosok yang mulia. Kita sekarang setelah 1400 tahun lebih, 15 abad, ya, kita nggak pernah jumpa dengan beliau, kita nggak pernah lihat. Tapi mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk bisa berjumpa dengan beliau. Para saksi mata yang menyaksikan dengan mata kepala mereka. Mereka semuanya mengakui kemuliaan sosok yang agung ini, kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beberapa dari mereka, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah." Saya enggak pernah melihat sosok seperti beliau. Sebelumnya atau sesudahnya enggak ada sosok seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Barra ibn Azib, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu min dhilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Barra bin Azib, beliau bilang, saya enggak pernah melihat sosok laki-laki dengan rambut panjangnya. Nabi Muhammad itu terkadang rambutnya pendek sampai ke daun telinga. Kalau lagi dibiarkan panjang sampai ke ujung lehernya. Tapi kalau lagi dibiarkan panjang sampai ke pundaknya. Dan Nabi Muhammad itu rambutnya hitam pekat tebal. Allahumma shalli alaihi. Terus sampai disebutkan, walaysa fi sya'rihi 20 sya'ratun bayda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'ilun Nabawiyah, bahwasanya di dalam diri Rasulullah tuh enggak ada, ya, rambut putih uban, melainkan hanya tidak lebih dari 20 helai rambut putih di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat bilang sebagian besar dari rambut putih beliau ada di pelipis beliau dan di rambut yang tumbuh di bawah bibir, dan sedikit di jenggot beliau. Itu rambut putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat bilang mereka yang menyaksikan itu semua rambut putihnya enggak lebih dari 20 helai. Yang istimewa di sini, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi wafat di usia 63 tahun, ya, rambutnya masih hitam pekat, masih tebal, masih bagus. Terus nggak ada rambut putih kecuali hanya nggak lebih dari 20 helai. Kalau 20 helai nggak kelihatan, nggak nampak. Begitu, karena sedikit, 1-2 yang kelihatan itu terhitung oleh para sahabat. Tetapi yang istimewa, kok bisa para sahabat sampai ngitungin rambut putihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita coba di sini, ini pengantin, ya, dan yang lain-lain yang udah pada kawin, tahu nggak berapa helai rambut putih bininya? Tahu nggak? Nggak ada. Istri kita juga nggak tahu berapa banyak ubannya kita. Ya, katanya cinta, katanya sayang, belum tentu. Tetapi lihat para sahabat, mereka sampai tahu berapa helai rambut putihnya Nabi Muhammad. Apalagi kalau bukan karena dorongan cinta, dan apalagi tahu kalau bukan karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sosok Nabi Muhammad SAW, fisiknya yang istimewa. Bashar lakal bashar, manusia tetapi berbeda dengan manusia yang lain sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya yang begitu agung, begitu indah, bashar lakal bashar. Sayyidina Barra bin Azib, beliau katakan, ma ra'aitu min dhilimmatin sauda. Saya enggak pernah lihat seorang laki-laki dengan rambut yang panjangnya, yang hitam pekatnya itu, ya, dengan memakai pakaian yang ada corak kemerahan. Nabi terkadang pakai pakaian ada corak kemerahan. Ya, beliau katakan, Sayyidina Barra, saya enggak pernah melihat laki-laki dengan rambut hitam pekatnya, dengan pakaian yang ada corak kemerahan yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih sempurna daripada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terus wajah beliau begitu terang bercahaya. Orang yang melihat wajahnya ini membawa hidayat sebelum berbicara. Sampai ada seorang Yahudi, ulama Yahudi, saat itu belum masuk Islam, tetapi dia masuk Islam, ya, ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Itu beliau katakan, yaitu Sayyidina Abdullah bin Salam, falamma ra'aituhu alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Allah.
Sejak aku pertama kali melihat sosok ini, aku tahu betul ini bukan wajah pendusta, tapi wajah ini terpancar di dalam wajahnya cahaya Allah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syekhna Sayyid Abbas bin Alwi al-Maliki, beliau katakan, "Falamma ra'aituhu 'alimtu anna wajhahu wajhun jadzab." Ketika aku melihatnya, aku tahu ini wajah yang bagaikan magnet, menarik hati orang-orang yang melihatnya, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma la yusafi. Qad khalaqahu Allah ala ahsani surah. Fiha jami'al mahasini mahsurah wa 'alaiha maghsurah. Allah ciptakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling indah, ala ahsani surah. Di dalam diri Nabi Muhammad Allah tuangkan segala bentuk ketampanan, segala keindahan. Apa keindahan yang pernah Allah ciptakan, Allah tuangkan di dalam diri Rasulullah, dan hanya ada keindahan di dalam sosok beliau, nggak ada lagi lain, sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang suci. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Maka itu kita sekarang ketika kita merayakan, memperingati sosok yang mulia, Al-Imam Ad-Daibai yang barusan kita baca, beliau katakan, lahu jahur rafi'u lahul ma'ali lahu syaraful mu'abbad wal managib walau anna sa'ayna kulla hinin halal ahdak la fawqan najaib walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan kad kana wajib. Al-Imam Ad-Daibai beliau bilang, kalau kita ingin membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Kita jalan dari kampung kita ke Madinahnya Rasulullah, bukan jalan di atas kaki kita, alal ahdak, di atas mata kita nih. Kita jadikan mata kita sebagai pijakan untuk ke kota Nabi Muhammad, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah. Tetap kita nggak bakal bisa membalas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau kita mau bikin peringatan maulid, jangankan tiap tahun, jangankan tiap 12 Rabiul Awal, setiap hari, setiap saat memang udah menjadi kewajiban kita. Kalau bukan karena beliau, kita nggak bakal mengenal Allah, kita nggak bakal pernah mengenal Islam, kita nggak bakal pernah mengenal iman. Tapi dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Allah taala yang perintahkan kita untuk bergembira. Allah Ta'ala yang memerintahkan kita. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, hendaknya atas karunia Allah, rahmat dari Allah, mereka mengungkapkan kegembiraan mereka, dan rahmat Allah yang teragung, karunia Allah yang teragung. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga tatkala kita bergembira, ini kita berkumpul, kita ungkapkan kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia yang agung yang Allah tuangkan kepada kita sekalian. Dan kegembiraan kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia sekalian. Bahkan kita berdiri menghormati Rasulullah, kita berdiri bukan perkara yang bid'ah, tapi tahu, kita berdiri, kita menjalankan perintah Allah. Allah nyuruh kita untuk berdiri. Di dalam Al-Quran Allah bilang kepada kita, Allah bilang nyuruh kita berdiri. Iya, Allah nyuruh kita berdiri. Apa Allah Ta'ala bilang? Di dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qul innama a'idhukum biwahidah antagumu lillah masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday adabin syadid. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada kita untuk berdiri. Allah bilang, katakan ya Muhammad, Qul kepada umatmu sekalian, innama a'idhukum biwahidah, sesungguhnya aku akan memberikan kepada kalian peringatan, mau'izah yang menyentuh hati. Satu peringatan, satu mau'izah. Apa itu? Hendaknya kalian antagumu lillah, kalian berdiri tulus karena Allah, jujur, tulus karena Allah, bukan karena yang lain. Kalian diri tulus karena Allah. Masna wa furada, berdua, maksudnya berdua-dua untuk kita renungkan, berdiskusi, atau sendiri-sendiri kita merenung
Merenungkan apa sih? Allah Ta'ala bilang, "Tsumma tatafakkaru." Kalian berdiri dan berfikir, merenung. Memikirkan apa? Kita disuruh berdiri dan berfikir. Berfikir apa? Merenungkan apa? Ma bisahibikum min jinnah. Memikirkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan dalam Al-Quran kita disuruh berdiri, berfikir, merenung, memikirkan siapa? Sosok Nabi Muhammad. Kita renungkan beliau, fikirkan beliau, resapkan di dalam hati kita tentang sosok beliau. Maka sungguh kita akan dapati sosok beliau. Beliau bukan orang gila kata Allah, akan tetapi beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah, pembawa peringatan di tengah siksa yang pedih yang akan datang kelak di hari kiamat. Dan kita, yang kita lakukan dalam peringatan Maulid, kita berdiri, apa yang kita lakukan? Kita joget, disco? Enggak. Kita berdiri, yang kita lakukan, tahu apa? Kita merenung, kita berpikir tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita lakukan. Setiap orang yang berdiri saat asyraqah, saat kita ucapkan ya Nabi salam alaika, apa yang ada di benaknya kalau bukan sosok Muhammad SAW? Dan subhanallah, benar yang difirmankan oleh Allah, ketika kita berdiri tulus karena Allah, kita renungkan dengan Nabi, kepada Nabi Muhammad, kita merenungkan Nabi Muhammad, kita melihat air mata mengalir dari mata setiap para pecinta. Air mata rindu, air mata ketika memahami, menyadari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nggak duduk dari dirinya kita menghormati Rasulullah, melainkan di dalam hati kita telah tumbuh keyakinan sosok Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir di dalam hati kita kecintaan yang dalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang agung ini, hari raya. Kalau bukan hari yang agung ini, kita nggak kenal hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini adalah hari raya yang teragung, hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal uhugu wa nahnu fi dhalika ad-dhiya'i wa fi an-nuri sublar rasyadi naqtarigu. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib beliau katakan, dan engkau wahai Muhammad ketika dilahirkan, alam semesta yang gelap gulita menjadi terang benderang, dan kami saat ini menempuh jalan yang lurus, jalan hidayat, jalan keimanan. Tiada lain adalah berkah cahaya kelahiranmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari tadi dan malam ini kita sama-sama berkumpul, dan tiap waktu dari sekarang, dari kemarin ini kita dapetin di masjid tiap subuh pembacaan maulid. Di berbagai masjid juga begitu, di berbagai tempat. Terus, nah ini kecintaan kita. Alhamdulillah, kecintaan kepada Rasulullah, cinta sejati. Gak bisa dibatasin, baik itu dengan masa, ataupun dengan tempat, ataupun dengan kondisi dan situasi. Mau kondisinya kayak apa, mau situasinya kayak apa, cinta tetap cinta kepada Rasulullah. Rindu tetap rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menanamkan di hati kita kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan ini berbunga. Bunganya apa? Ittiba' di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi Muhammad, dan berbuah. Apa buahnya? Kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, dan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'sumah, la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.